Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Novia SPD. Saya adalah guru SMP Negeri 4 Kota Baru, Karawang, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan PPL di sekolah saya sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Coba cek kesiapan kalian ya. Kondisi kelas ini coba cek. Bersih nggak? Bersih. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dan dipimpin oleh Immanuel. Silahkan Immanuel. Baik, sebelum belajar adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Immanuel. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Afli ada? Andre hadir? Nah, baik. Terima kasih ya. Ini 20 orang ini semuanya hadir ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tes awal ya anak-anak. Ya, untuk tes awalnya. Petunjuknya, kalian hanya mengacungkan tangan saja ya untuk pilihan ganda A atau B ya. Silakan nomor 1 kalian baca dulu. Baik, yang nomor 1 siapa jawab A? Saya, Bu. Iya. Ya, Immanuel, Selani, Marcel, Kaila. Ya, untuk yang nomor B, yang B. Saya, Bu. Ya. Bentar, Ibu catat dulu ya. Ibu akan menanyakan terlebih dahulu nih. Apa pertemuan sebelumnya nih? Materi tentang apa? Ya, pengertian dan unsur-unsur teks berita. Masih bagus nih kelas ini, kelas 8H. Nah, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya itu, kalian dapat menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua menyimpulkan ringkasan dari pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang dibaca dan didengar. Yang ketiga membuat tanggapan dari teks berita yang dibaca dan didengar. Ya, itu adalah 3 tahapan yang kalian akan lewati pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menyimpulkan isi dari berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar dengan tepat disertai sikap kerjasama dan tanggung jawab. Nah, itu berarti kerjasama dan tanggung jawab itu Ibu akan nilai ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan KKM ya. KKM perlu diingatkan kembali bahwa KKM itu 75 ya anak-anak mata pelajaran bahasa Indonesia ya, itu KKM-nya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menilai kalian dari 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan. Ya, itu 3 aspek yang kalian harus lalui untuk hari ini. Nah, selanjutnya
kalian perhatikan terlebih dahulu video berikut ini. Karena dampak kenaikan harga BBM, harga beras di tingkat agen di Kota Semarang, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Baik, coba ya perhatikan apa yang ada dalam video tersebut. Cung, siapa? Ya, Trianjani. Gimana? Saya lihat video berita tentang harga beras. Ya, tentang harga beras. Ini adalah teks berita yang tadi, ya, teks beritanya. Nanti kalian coba tentukan dulu pokok-pokok beritanya. Baik, sudah ya, waktunya selesai. Nah, untuk harga beras makin mahal, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai unsur-unsur teks berita dari berita yang ditayangkan? Ya, silakan Saskia Yanita. Saskia Nur Saada. Yang pertama, apa judul berita di atas? Judulnya harga beras makin mahal. Yang kedua, siapa nama penjual beras tersebut? Namanya Dadan. Yang ketiga, di mana terjadinya peristiwa tersebut? Terjadi di perkerongan Semarang, Jawa Tengah, dan pasar tradisional Baledono, Purworejo, Jawa Tengah. Yang keempat, kapan terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut terjadi pada awal September lalu. Yang kelima, mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut? Karena adanya dampak kenaikan harga BBM. Dan yang terakhir, bagaimana proses peristiwanya? Harga beras di tingkat agen di Kota Semarang, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Kenaikan beras ini sudah terjadi sebelum kenaikan BBM, dan setelah harga BBM naik, semua jenis beras mengalami kenaikan cukup tinggi. Kenaikan harga beras terjadi di Purworejo dan Semarang, Jawa Tengah. Ya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Saskia Nur Saada. Ibu akan menyampaikan penjelasan materi terlebih dahulu ya, mengenai unsur-unsur berita. Namun kan ini unsur-unsur berita ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, namun Ibu akan mengingatkan kembali ya, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada 5W plus 1H. Ada apa aja? 5W plus 1H. Selanjutnya, ini ada meringkas dan menyimpulkan berita. Ya, meringkas berita adalah proses menyederhanakan teks berita tanpa menghilangkan unsur penting yang ada di dalamnya. Ini adalah meringkas dan menyimpulkan berita. Ya, nah, meringkas itu yang pertama mendengarkan atau membaca berita. Langkah-langkah untuk menyimpulkan berita. Ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah menyimak atau membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita yang termuat dalam unsur-unsur berita. Ya. Yang ketiga, membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok teks berita. Ini adalah kegiatan inti, yaitu kalian bekerja ya, kalian bekerja mengenai pembelajaran kelompok. Ya. Nah, pembelajaran kelompok. Sebelumnya, kelompok sudah dibentuk ya. Ini duduknya sudah berkelompok? Sudah, ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Cukup?
ada unsur-unsur berita ya, simpulan ya, dan tanggapannya ya. Baik, selesai ya. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ke depan. Sini aja. Ya, baik, dengarkan ya anak-anak, ini adalah hasil diskusi kelompok pertama. Perkenalkan, nama kelompok kami dari kelompok 1. Nama kelompok kami ada Immanuel, Selani, Saskianur, Nadila, dan Citra. Kami sudah selesai berdiskusi. Yang pertama, unsur-unsur teks berita. Apa? Warga mengungsi akibat letusan Gunung Semeru sebanyak 3.697 jiwa. Siapa warga Gunung Semeru? Di mana? Kabupaten Lumajang. Kapan? Selasa pukul 12 WIB. Mengapa? Karena adanya bencana dampak awan panas dan guguran Gunung Semeru. Bagaimana? Bencana letusan tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan, tetapi juga warga yang mengungsi akibat rusaknya tempat tinggal akibat materai vulkanik. Yang kedua, ringkasan unsur-unsur dari teks berita tersebut. Warga yang mengungsi ini sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Lumajang, sedangkan di Kabupaten Malang hanya terdapat 24 jiwa. Anak-anak sekarang akan ada menanggapi ya, kegiatan menanggapi antar semua kelompok. Untuk kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 2, kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 3, kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 4, dan kelompok 4 ditanggapi oleh kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 silakan menanggapi kelompok 3. Tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 3 itu sudah baik, cukup jelas, dan sangat mudah dimengerti, tetapi ketika menjelaskan terlalu cepat. Oh iya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, tepuk tangannya. Baik, itulah ya hasil diskusi kelompok dari 4 kelompok ini. Saling memberikan tanggapan, ya itu bagus sekali. Yang salah satu dari kalian menyimpulkan materi dari pembelajaran hari ini. Ya, coba silakan. Terima kasih ya, baiklah. Nah, nih, jadi untuk unsur-unsur teks berita itu bisa disimpulkan ya. Nah, menyimpulkan itu adalah proses menyederhanakan sebuah teks berita. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tes kembali. Ya, ini tes akhir. Ini adalah soal yang tadi kalian kerjakan nomor 1. Ibu catat kembali ya. Untuk nomor 1 siapa? Yang jawab A. Saya, Bu. Ya. Untuk jawab B siapa? Saya, Bu. Wah, ini kebanyakan jawab B ya. Bu ingatkan kembali untuk materi selanjutnya. Kalian baca-baca kembali ya. Untuk yang kedua ada ya, bab keduanya teks iklan, slogan, dan poster. Kalian nanti di rumah belajar terlebih dahulu untuk belajar teks iklan, slogan, dan poster ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Belajar di rumah ya. Jangan sampai ada yang salah lagi nih ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Immanuel, silahkan dipimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai.